Sebuah tenda yang Tuhan perintahkan Musa bangun. Dalam kitab Yohanes, Yesus menyatakan dirinya dalam urutan yang sama persis dengan unsur-unsur ini. Ini persamaan yang luar biasa. Tempat ini penuh dengan sejarah yang luar biasa. Dari zaman Raja Salomo hingga Firaun Mesir, tambang tembaga kuno. Pada tahun 2008, penggalian arkeologi yang diperbarui menemukan sesuatu dan melakukan penanggalan radiokarbon presisi tinggi. Timna Park atau Taman Timna terletak hanya sekitar 20 mil sebelah utara kota Eliat. Dapat diakses dengan mudah dari jalan utama. Area Taman Timna ini sangat luas dan oleh karena itu disarankan untuk mengeksplorasinya dengan mobil. Ini adalah formasi batu yang sangat tidak biasa yang disebut mushroom atau jamur. Formasi yang tidak biasa ini terbuat dari batu pasir merah, batu yang sangat lunak. Jadi selama berabad-abad, angin, kelembapan, dan erosi air membentuk formasi berbentuk jamur ini. Di sekitar formasi itu, arkeolog menemukan situs penambangan biji tembaga kuno. Situs ini berfungsi sebagai salah satu jendela arkeologi terpenting dalam sejarah penambangan dan produksi tembaga. Jadi, ini adalah poros penambangan vertikal. Saat ini tertutup oleh pasir. Ini adalah salah satu tambang tembaga tertua di dunia. Ketika tembaga bersentuhan dengan udara, ia mulai teroksidasi dan berubah menjadi hijau. Jadi sangat mudah untuk menemukan tembaga di sini. Jadi, Taman Timna ini telah melalui banyak kontroversi atas namanya dan penanggalannya. Ketika Nelson Glutz pertama kali menggali tempat ini pada tahun 1930-an, ia mengklaim bahwa tanggal situs ini kembali ke Raja Salomo, dan itu membawa banyak perhatian ke lokasi ini. Ironisnya, 30 tahun setelah penemuan Nelson, proyek penggalian tambahan dilakukan dan mereka mengklaim penanggalan pada situs tersebut hingga 300 tahun sebelum Raja Salomo lahir. Mereka mengatakan tempat ini bukan milik Raja Salomo, melainkan jauh ke belakang, jauh lebih awal. Pada tahun 2008, penggalian arkeologi yang diperbarui menemukan sesuatu dan melakukan penanggalan radiokarbon presisi tinggi pada sampel organik situs tersebut. Dan hasilnya menunjukkan bahwa situs tersebut berasal dari zaman Raja Salomo. Di tambang tembaga ini, sejumlah besar karya seni kuno dapat dilihat di depan mata. Jadi, di atas gunung itu ada gambar dari abad ke-12 hingga ke-14 sebelum Masehi. Jadi, apa yang disentuh di sini sebenarnya adalah replika, tetapi yang asli ada di atas sana, di dinding dalam bentuk aslinya dari waktu aslinya. Para pemburu berasal dari pegunungan Negev, dan mereka bekerja di sini di Timna, di tambang tembaga pada waktu itu. Tidakkah menurut Anda ini menakjubkan? Berpikir bahwa karya tangan seseorang meninggalkan jejak berusia 3000 tahun. Dan hal itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita katakan hari ini dapat meninggalkan dampak yang abadi untuk kebaikan atau keburukan. Selanjutnya, menuju formasi paling mengesankan di taman ini, yaitu Pilar Salomon. Jadi, ini adalah struktur batu pasir alami dan mereka terbentuk selama berabad-abad oleh korosi air. Pilar-pilar ini diberi nama Salomon Pillars oleh Nelson Glutz yang melakukan penggalian awal pada tahun 1930-an di daerah ini. Dia menyelamatkan seluruh pilar tersebut agar tidak roboh. Ini adalah kuil Mesir kuno di dasar tebing. Menurut penggalian, ini dulunya adalah kuil Hathor, dewi pertambangan Mesir. Dan kemudian pada periode selanjutnya, itu menjadi kuil bagi orang Midian. Para arkeolog menemukan di sini sejumlah besar tembikar dan perhiasan logam yang didekorasi dengan indah. Ini kemungkinan besar adalah hadiah yang dibawa oleh orang Midian untuk kuil. Namun, salah satu temuan yang paling signifikan adalah ular tembaga dengan kepala berlapis emas.
Ini sangat mirip dengan ular tembaga yang dijelaskan dalam kitab Bilangan. Bukti budaya Midian ditemukan di sini, di situs ini, adalah sangat penting. Anda lihat, dalam Keluaran 18, Alkitab mengatakan bahwa Musa pergi dengan Yitro, seorang imam besar dari Midian. Itu berarti telah ada kehadiran Midian di sini, dan situsnya tidak hanya membuktikan itu, tetapi juga melukiskan gambaran yang lebih baik tentang budaya Midian dan aktivitas mereka di wilayah ini. Tenda ini adalah replika yang sebenarnya dibangun sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran. Ukuran dalam Alkitab diberikan dalam ukuran hasta Alkitabiah kuno. Dan sebagian besar ahli Alkitab setuju bahwa halaman dari kemah suci memiliki panjang 150 kaki, yaitu sekitar lebar lapangan sepak bola dan lebarnya 75 kaki, atau sekitar panjang lapangan tenis. And now that we're here and I'm seeing the life-size tabernacle, I can't believe my eyes. The tabernacle is not as giant as I always pictured it. It's actually more of a size of an Olympic pool. Jika Anda memikirkannya, itu masuk akal. Tentu saja mereka perlu menurunkannya, membawanya di gurun, dan kemudian memasangnya kembali. Tidaklah masuk akal untuk membangun sesuatu seukuran kuil kedua Herodes dan kemudian terus menurunkannya dan memasangnya kembali saat berada di padang pasir. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membangun kemah suci dengan spesifikasi fisik yang diberikannya. Tetapi tidak dijelaskan kenapa. Kenapa tabir ada di sana? Mengapa warnanya biru, ungu, dan merah tua? Mengapa Tuhan memerintahkan agar roti di atas meja sajian setiap saat? Mengapa ada 2 kerub di tabut? Tuhan memberikan begitu banyak detail yang sangat teliti, dan semuanya memiliki tujuan yang sangat penting dan simbolisme yang agung. Dalam Keluaran 40, Tuhan memerintahkan Musa urutan yang tepat di mana tabernakel ini harus didirikan setiap kali mereka menurunkannya dan memindahkannya ke tempat baru. Dan urutannya cukup sederhana. Setelah tabut perjanjian dan tabir ada di tempatnya, mereka harus meletakkan meja roti sajian, lalu menorah atau kandil, lalu tabir yang menjadi pintu masuk ke kemah suci. Dalam kitab Yohanes, Yesus menyatakan dirinya dalam urutan yang sama persis dengan unsur-unsur ini. Ini persamaan yang luar biasa, tetapi bukan itu saja. Ada 7 pernyataan lainnya dan semuanya mengikuti pola yang sama persis dengan didirikannya kemah suci. Dan masalahnya adalah Yesus tidak mengatakan hal-hal ini dalam satu kalimat. Ada 7 pernyataan "Aku adalah", dan semuanya mengikuti pola yang sama persis dengan pengaturan tabernakel. Dan masalahnya adalah Yesus tidak mengatakan hal-hal ini dalam satu kalimat. Di antara setiap "Aku adalah" ada hari, bulan, dan ketika Yohanes menuliskannya, itu juga tidak dalam ayat yang sama. Itu tersebar melalui bab atau pasal. Jadi urutan ini ada di sana. Tapi sejauh yang kita tahu, tidak ada yang pernah menemukannya sebelumnya. Ini sangat baru, ini ditemukan hanya beberapa tahun yang lalu. Jadi ini berarti pola ini tidak mungkin dibuat-buat, dan itu berarti bahwa itu tidak mungkin ada di sana secara kebetulan.